Berbuakso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu dayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Tuam siwa Tuam dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa Permadat kesamam Om santi Hujan deras membuat air sungai Kaliyuntu Buleleng meluap.
PVMBG memprediksi letusan yang bersifat magmatik akan terjadi dalam rentang waktu 2 bulan ke depan. Selain sebagai hewan penjaga, anjing pun memiliki sejarah panjang di Pulau Dewata, Bali. Semuanya kami rangkum dalam Bali Story. Menyantap daging khas Jepang, Kobe beef sambil menikmati pemandangan Samudra Hindia dari atas tebing. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini tentunya kami akan memberikan berita menarik dan juga inspiratif, semuanya hanya ada di Net Bali. Bali Story mengawali informasi pagi ini. Populasi anjing di Pulau Bali merupakan yang terbesar di Indonesia. Selain sebagai hewan penjaga, anjing juga memiliki sejarah panjang di Pulau Dewata dari abad ke-14. Satu-satunya anjing ras Indonesia berasal dari Kintamani, dan berikut adalah rangkuman ceritanya dalam Bali Story. Di Bali, masyarakat hidup berdampingan dengan baik antar sesama makhluk hidup, tak terkecuali dengan hewan. Hampir seluruh penduduk memelihara binatang. Ada yang memelihara hewan ternak seperti sapi, ayam, bebek, dan lainnya sebagai sumber mata pencaharian. Selain hewan ternak, penduduk Bali juga pelihara hewan sebagai pelindung atau penjaga. Untuk hal ini, anjing atau yang disebut asu menjadi pilihan. Hewan yang satu ini bukan hewan biasa, namun memiliki sejarah yang tertulis dalam naskah lontar Bali. Anjing diperkirakan sudah dipelihara orang Bali sejak abad ke-14. Dari perspektif naskah itu, kalau kita temukan naskah-naskah lontar yang dinilai tua itu seperti Usana Bali gitu. Ini bercerita tentang kedatangan pasukan Majapahit ke Bali kurang lebih 1380-an ya, 85 kalau nggak salah itu. Jadi abad 14 orang Bali sudah punya menjadikan anjing itu bagian daripada pasukannya. Jadi sudah ada dituliskan walaupun hanya satu kalimat bahwa anjing hitam patih bedahulu Pasung Gerigis itu anjingnya sangat ditakuti gitu. Oleh karena itu untuk memasuki desa-desa di Bali, apalagi kerajaan, itu sangat susah karena ada populasi anjing yang memang banyak. Dan itu sebagian besar terlatih untuk menjadi penjaga rumah, penjaga abian atau kebun, persawahan-persawahan, dan juga tentunya rumah-rumah gitu. Tiap rumah itu ada 2-3 anjing, itu memang dari dulu. Memiliki sejarah panjang dengan anjing, masyarakat pun mewariskan sebuah naskah lontar mengenai anjing. Ada beberapa lontar yang ditemukan membahas keberadaan anjing di Bali, salah satunya lontar Carcan Asu. Dalam lontar berbahasa Bali ini, penduduk Bali bisa melihat sifat dan karakter anjing yang dipeliharanya. Menurut naskah lontar tersebut, anjing Bali memiliki salah satu dari 5 sifat, yakni guna, jaya, paksa, ketek, dan kiul. Sifat tersebut dapat diketahui dengan melakukan pengukuran dari ujung hidung hingga ekor anjing pada saat anjing berumur kurang lebih dari 6 bulan. Panjang ujung hidung hingga ekor tersebut dibagi dengan panjang dari ujung hidung hingga di tengah 2 mata anjing. Hasil pembagian itu kemudian dihitung dengan urutan, yakni guna, jaya, paksa, ketek, dan kiul. Jika perhitungan berakhir pada guna, maka perkiraan anjing ini memiliki banyak sifat yang berguna. Anjing jenis ini penurut dan mudah untuk dilatih. Jika jaya, maka artinya anjing tersebut memiliki sifat ingin berjaya atau penguasa yang cenderung atraktif. Anjing ini bersifat manja kepada pemiliknya. Jika berakhir pada paksa, maka anjing tersebut cenderung galak dan agresif.
anjing ini sangat cocok diandalkan sebagai penjaga rumah karena sangat reaktif terhadap orang asing. Jika hasil ketok maka memiliki karakter kebiasaan buruk dan kotor, suka menggali tanah dan menggorek-gorek sampah dan sangat sulit diatur. Sedangkan Kiul berarti anjing tersebut memiliki karakter pemalas yang lebih suka tidur dan makan. Selain dimanfaatkan sebagai hewan penjaga, orang Bali memelihara anjing karena tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan penduduk Bali yang sebagian besar beragama Hindu. Umat Hindu percaya bahwa anjing adalah hewan yang sangat setia. Bahkan, begitu setianya bisa mengantarkan umat manusia mencapai surga seperti kisah dalam Wiracarita Mahabharata. Dalam Wiracarita Mahabharata bagian surga Parwa, dikisahkan perjalanan Yudhistira bersama 4 Pandawa lainnya menuju surga di puncak gunung Himalaya. Pada waktu itu para Pandawa diikuti oleh seekor anjing. Dalam perjalanannya hanya Yudhistira dan anjing tersebut yang dapat mencapai pintu surga. Anjing tersebut kemudian diketahui sebagai penjelma Dewa Dharma. Anjing juga digunakan dalam berbagai upacara agama besar yang dilakukan umat Hindu di Bali yang ditujukan untuk menjaga harmonisasi alam semesta atau yang lebih dikenal dengan upacara Bhutayatnya. Pada tingkatan upacara Bhutayatnya yang lebih rendah biasanya menggunakan sarana berupa ayam dan bebek. Sedangkan anjing menjadi salah satu hewan persembahan dalam upacara Bhutayatnya pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan beberapa alasan tersebut tidak salah jika populasi anjing di Bali disebut sebagai yang terbesar di dunia. Pada tahun 2014 Dinas Peternakan Provinsi Bali mencatat jumlah anjing di Bali mencapai lebih 500.000 ekor. Namun sayangnya hampir 85% anjing di Bali dipelihara dengan cara dilepas liarkan atau tidak dikandangkan sehingga sangat rentan terhadap penyakit menular. Lalu lintas perdagangan hewan antar pulau termasuk anjing akhirnya membawa penyakit menular rabies melalui perantara anjing ke Pulau Bali. Setelah Pulau Bali dinyatakan bebas rabies secara historis selama 82 tahun, akhirnya pada bulan November tahun 2008 kejadian rabies pada manusia akibat gigitan anjing ditemukan pertama kali di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Sejak saat itu keberadaan ratusan ribu populasi anjing di Bali mulai dianggap sebagai suatu masalah. Pemerintah daerah kemudian mulai melakukan upaya vaksinasi hingga pengendalian jumlah populasi anjing. Di saat yang hampir bersamaan, Bali patut berbangga karena anjing Kintamani pada tahun 2012 ditetapkan sebagai anjing ras pertama di Indonesia yang diakui organisasi ASEAN Kennel Union atau AKU. Pengakuan dari AKU tak lepas dari beberapa keistimewaan yang ada pada anjing Kintamani, seperti memiliki bulu tebal, mampu menunjukkan keasliannya yakni berasal dari Desa Sukawana dan Paketan Kintamani Bangli. Himpunan Terah Anjing Kintamani Bali saat ini masih terus memperjuangkan anjing Kintamani agar diakui oleh Federation Sinology Q Internasional, organisasi internasional yang membawahi induk organisasi anjing terah di seluruh dunia, sehingga bisa sejajar dengan anjing-anjing ras lainnya di dunia, seperti Heder, Rottweiler dari Jerman, Golden dari Inggris, Chow Chow dan Peking dari Tiongkok, serta Kisu dari Korea. Hujan deras membuat air sungai Kaliun Tubuleleng meluap. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali,
Instagram Net Bali Official. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Pasca hujan deras yang mengguyur Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, sebuah rumah makan terapung sempat terseret arus deras banjir bandang sejauh 1 km. Detik-detik terseretnya rumah makan terapung ini sempat direkam warga dan menjadi viral di media sosial. Video ini merekam detik-detik hanyutnya rumah makan apung milik warga di bawah jembatan Sungai Ciminyak, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Rumah makan terapung ini terseret arus deras hingga 1 km. Beruntung saat kejadian, rumah makan terapung ini tidak sedang beroperasi karena kondisi air yang sedang surut. Kini rumah makan terapung sudah dikembalikan ke tempat semula. Akibat kejadian ini, rumah makan mengalami rusak. Kerusakan apa aja Pak? Besi pada patah, rem kagak ada, hilang separoh, bambunya pada rusak, jaring hilang. Kerugian berapa Pak? Kerugian kira-kira mencapai 20 juta. Pak, kejadian ini udah berapa kali Pak terjadi di sini Pak? Cuma 1 kali. Kawasan Jembatan Ciminyak merupakan pusat rumah makan lesehan yang sajikan beragam macam menu olahan ikan. Mereka sajikan lesehan apung favorit wisatawan. Jimmy Martino melaporkan untuk Net. Ya, selanjutnya kemunculan seekor ular yang menggelayut di bagasi KRL jurusan Bogor Angke hebohkan para penumpang. Pihak PT Kereta Komuter Indonesia telah akui kecolongan dan mengimbau para penumpang patuhi aturan tak membawa hewan. Ini dia momen ketakutan para penumpang KRL jurusan Bogor Angke Selasa siang kemarin. Pasalnya ada ular yang ikut menumpang di dalam KRL. Ular sepanjang 1,5 meter itu menggelayut di atas bagasi penumpang. Namun tak lama berlangsung, seorang penumpang berhasil menangkap si ular dan membawanya keluar kereta. Video yang diposting di akun Instagram Jakarta Info ini pun viral di media sosial. Para penumpang KRL sayangkan adanya insiden tersebut. Kaget juga sih, sangat disayangkan banget gitu. Mungkin lebih ditingkatin kewaspadaannya buat pihak KRL-nya sama masyarakatnya. Wah, kalau kayak gitu saya panik dong pastinya gitu. Pasti takut Mas gitu. Dengan kondisi KRL yang begitu sempit, kita mau lari kemana gitu ya kan? Kalau memang ada ular ada di bawah kaki kita gitu ya. Sementara pihak PT Kereta Komuter Indonesia pastikan ular tersebut dibawa oleh penumpang KRL. Pihaknya akui telah kecolongan dalam hal pengawasan. Memang ini juga jadi evaluasi bagi kita. Kita tentu akan mengetatkan lagi pemeriksaan. Sebetulnya sekarang sih juga sudah cukup ketat ya. Kalau ada barang bawaan yang kotak biasa agak besar gitu ya, atau tas yang terlalu besar, itu juga kalau melebihi dimensi barang bawaan akan dilarang oleh petugas untuk masuk ke dalam KRL. Cuma memang kalau itu tadi ya, kalau dia bentuknya tetap normal-normal saja, nah ini yang sulit diketahui oleh petugas. Untuk mencegah kejadian itu terulang, penumpang diimbau menaati aturan untuk tidak membawa hewan ke dalam KRL. Jaksa Sembodo, Sigit Wicaksono melaporkan untuk Net.
Seorang warga di Surabaya tewas diduga karena terinfeksi virus leptospirosis yang didapat dari tikus. Jika kejadian serupa, Pemkot Surabaya memasang puluhan perangkap tikus di lingkungan tempat tinggal korban. Pasca meninggalnya Sukatono, warga Dukuh Karangan 5 Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang Satgas Gabungan Pemkot Surabaya dan Dinkes Jatim datangi rumah korban. Untuk menghindari penyebaran virus leptospirosis yang berasal dari tikus, mereka merenovasi lantai, dinding rumah hingga menutup lubang sarang tikus yang ada di rumah Sukatono. Puluhan perangkap tikus juga dipasang di sekitar rumah korban. Ini untuk sementara, sebenarnya kalau kita, ini kan sakit juga ya, ini kan sementara ditampung di warga ya, di keluarganya, untuk sementara di keluarganya. Tetapi kalau memang bagaimanapun pemerintah kota memberikan perhatian terhadap warganya untuk hal-hal ini. Ya. Apa akan direlokasi ke rusun, Pak? Mungkin? Ya, kita lihat, artinya kan seperti rumah ini kan juga diizinkan pakai untuk selamanya. Jadi kalau memang sampai harus ke rusun, pasti dilakukan oleh pemerintah kota ya. Kematian akibat virus leptospirosis yang menyebar di saat banjir bukan pertama kali terjadi di Jawa Timur. Sebagai upaya deteksi dini penyebaran virus, Dinkes Jatim juga melakukan uji darah warga sekitar. Ya, karena kalau hujan, kemudian itu ada banjir, got-got terkena air, maka tikusnya terpaksa ngungsi. Ngungsi kemana-mana, termasuk lewat ke makanan kita, kemudian air juga tercemar. Ya, itu. Langkah apa yang dilakukan si pasien pertama, penanganan awalnya? Ya, memang kalau ada gejala demam, ya segera berobat. Kan seringkali kan tidak jelas demam ini karena apa-apa. Virus leptospirosis disebarkan melalui genangan air yang tercampur dengan kencing dan kotoran tikus. Jika genangan air yang telah bercampur kotoran tikus tersebut menyentuh kulit manusia, manusia akan mengalami demam tinggi, mual, sakit kuning hingga menyebabkan kematian. Masyarakat diimbau jika alami gejala tersebut segera memeriksakan diri ke dokter. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Usai hujan deras yang mengguyur Buleleng Selasa sore membuat Sungai Kaliuntu meluap dan akibatkan banjir. Tak hanya banjir, tumpukan sampah rumah tangga juga mengotori sejumlah pesisir pantai. Hujan yang mengguyur Buleleng Selasa sore membuat sejumlah titik irigasi meluap dan mengakibatkan banjir di kawasan Kelurahan Kaliuntu. Banjir disebabkan air Sungai Kaliuntu yang tersumbat sampah. Beruntung banjir tak sampai merendam pemukiman warga. Namun, aliran banjir ini membawa tumpukan sampah rumah tangga hingga ke pesisir pantai Buleleng. Mengatasi sampah yang mengotori pantai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dengan sigap mengerahkan sebanyak 500 personel tenaga kebersihan untuk membersihkan sampah dan mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir berkala. Secara mendadak itulah. Nah itulah, sekarang dengan secara rutinnya kita sudah ada tenaga-tenaga dan kita disteril oleh tenaga sepeda motor roda 3 dan juga tenaga pickup kami di masing-masing di Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing kawasannya. Ya. Dan itu juga dari sisi pengurangannya juga kita mampu mengumpulkan sampah sampai 150 meter kubik perharinya pada suatu saat situasi seperti ini. Apalagi nanti pada saat musim hujan akan lebih bertambah lagi. Petugas kebersihan masih memiliki pekerjaan lain. Tidak semua sampah di pesisir pantai bisa dibersihkan dalam waktu singkat, seperti yang terjadi di pesisir Pantai Pidada, Penimbangan, dan Pantai Indah Singaraja. Petugas mengalami kesulitan karena sampah sudah bercampur dengan lumpur. Diperkirakan banjir sampah ini akan terus terjadi hingga awal Januari. Petugas menghimbau warga dapat menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke sungai agar tidak terjadi banjir. Putu Wijana melaporkan untuk NET. PVMBG memprediksi letusan yang bersifat magmatik dari Gunung Agung akan terjadi dalam rentang waktu 2 bulan ke depan. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam.
mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang yang memakai hijab itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik, gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Saliha. Hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Usai meletus Selasa sore, aktivitas vulkanik Gunung Agung berangsur turun. Rabu pagi kawah Gunung Agung hanya mengeluarkan asap putih tipis. Selasa sore kemarin Gunung Agung meletus. Letusannya sempat membuat warga panik. Rabu pagi kondisi Gunung Agung berangsur normal. Hanya nampak mengeluarkan asap putih tipis yang dinominasi uap air dengan ketinggian 700 meter di atas puncak kawah. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, asap tebal yang sempat mengeluarkan material abu vulkanik terhenti sejak Selasa malam tepat pukul 21 WITA. Selain itu, amplitudo tremor sudah mulai berkurang dibandingkan letusan kemarin. PVMBG memprediksi potensi letusan masih akan terjadi. Meski demikian, PVMBG tetap mempertahankan status Gunung Agung di level 3 atau siaga. Warga dihimbau agar tetap waspada dan menjauhi zona merah 6 dan 7,5 km wilayah sektoral. Kemudian abu tebal ini sampai jam 9 malam ya. Nah, kemudian asap mulai kembali agak pulih berangsur-angsur menjadi putih. Gitu ya. Nah, sampai pagi ini kita amati putih lagi ya. Warga dihimbau agar tetap waspada dan menjauhi zona merah 6 dan 7,5 km wilayah sektoral. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Letusan Gunung Agung yang terjadi Selasa sore merupakan letusan awal dari berbagai rangkaian letusan yang akan terjadi. PVMBG memprediksi letusan yang bersifat magmatik akan terjadi dalam rentang waktu 2 bulan ke depan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan letusan freatik yang terjadi Selasa sore menunjukkan aktivitas Gunung Agung kian tinggi. Letusan freatik memang muncul setiap musim hujan karena dipicu oleh air yang meresap dari puncak kawah. Dengan tipikal gunung api tertutup, maka PVMBG memprediksi letusan yang bersifat magmatik akan terjadi dalam rentang waktu 2 bulan ke depan. Letusan magmatik yaitu letusan yang mengeluarkan bebatuan besar dan panas dari dalam perut bumi. Itu tergantung pada kekuatan daripada pipa magma suatu gunung api. Kalau tipikal untuk Gunung Agung sendiri? Gunung Agung ini kan tertutup ya, tertutup. Jadi untuk bisa letusan yang magmatis tadi, membutuhkan waktu mungkin 1-2 bulan. Sebelumnya, Selasa sore, Gunung Agung sempat mengalami letusan freatik. Letusan ini diklaim sebagai letusan pembuka dari letusan magmatik yang akan terjadi. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Ya, grup harddisk dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 9 November lalu. Aset senilai 4,1 triliun kini disita oleh bank. PT Harddisk Retailindo milik Gede Hardiawan dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 9 November lalu. Status pilot yang ditetapkan oleh Majelis Hakim karena grup harddisk tidak mampu melunasi hutang sebesar 2,3 triliun kepada kreditur hingga batas waktu yang ditentukan. Setelah dinyatakan pilot, seluruh aset grup harddisk seperti properti, hotel hingga bisnis transport senilai 4,1 triliun telah dikuasai oleh kurator. Gede Harddisk selaku pemilik PT Grup Harddisk menjelaskan, faktor utama yang menyebabkan harddisk bangkrut adalah adanya ekspansi besar-besaran ke bisnis properti. Sehingga dana yang bersumber sebanyak 70% dari bank habis untuk biaya pembangunan properti. Faktor lain lesunya ekonomi nasional membuat daya beli masyarakat menurun. Selain itu, pola beli masyarakat yang mulai beralih ke online juga menjadi penyebab merosotnya pendapatan bisnis retail harddisk.
Jadi kami pada tahun 2015 sampai 17 ini terlalu dan sangat ekspansif dengan mengembangkan 12 titik lokasi toko baru dengan konsepnya adalah multi-use property. Jadi kombinasi antara commercial property, residential property, dan hotel property. Namun belum keburu kami bangun, sudah ambruk. Selain juga faktor internal ini, komposisi pembiayaan atas investasi di grup kami itu 70% bersumber dari uang bank. Dan ini tentu tatkala ekonomi tidak tumbuh, tidak stabil, maka perusahaan yang dibiayai dengan komposisi seperti itu akan sangat berbahaya. Sebelumnya sejak Desember 2016, 13 outlet harddisk telah diambil alih oleh bank dan dijual ke PT Arta Sedana Retailindo. Operasional ke-13 toko tetap berjalan beserta dengan 1.100 karyawan harddisk retail sebelumnya. Tidak menyerah karena bangkrut, Gede Hardi berencana membangun kembali bisnis elektronik dari sisa aset yang ada. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Pasca Gunung Agung meletus, Selasa sore aktivitas penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai tetap berjalan. Semua layanan penerbangan masih berjalan normal. Pasca letusan Gunung Agung Selasa sore, aktivitas penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai masih berjalan normal. Hingga Rabu pagi, tidak ada penerbangan yang batal maupun ditunda akibat aktivitas Gunung Agung. Namun, pihak Angkasa Pura I telah melakukan antisipasi penutupan bandara jika abu vulkanik mengancam keselamatan penerbangan. So ini yang menjadi perhatian kami adalah tetap operasional bandara itu sendiri. Kami sudah mengaktifkan Emergency Operation Center. Jadi kami melakukan pengamatan dan kami juga melakukan koordinasi secara penuh, 24 jam penuh untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi sehingga keputusan yang diambil oleh manajemen bandara tidak salah. Pihak bandara terus berkoordinasi dengan PVMBG untuk memantau aktivitas Gunung Agung. Sebelumnya setelah lama tidak menunjukkan aktivitas yang signifikan, Selasa sore kemarin Gunung Agung meletus. Namun, letusan tersebut bersifat freatik yang disebabkan air masuk ke dalam kawah dan mengenai bebatuan yang panas sehingga muncul kepulan asap. Meski mengalami letusan, namun pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi masih menetapkan Gunung Agung pada status siaga atau level 3. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 188 peserta MDP 5 akhirnya lulus masa percobaan dan resmi diangkat menjadi pegawai tetap. Acara ini juga diramaikan dengan pertunjukan kreativitas MDP 5. Peserta Net Media Development Program 5 resmi dilantik menjadi pegawai tetap PT Net Media Tama. Dari 222 peserta MDP 5, 188 yang bertahan lulus menjadi anggota keluarga Net. Dengan upacara ala militer, seluruh peserta MDP 5 dilantik langsung oleh CEO PT Net Media Tama Wisnu Tama Kusubandio. SK pengangkatan dibacakan dan atribut pegawai disematkan sebagai tanda resmi diangkatnya MDP 5. Karena saya bermimpi dan saya sendiri dan bersama para pimpinan ini bermimpi membuat broadcaster bukan cuma sekedar jago aja bikin acara, gitu ya. Jago dan pinter aja sih banyak, tapi bagaimana bisa menerjemahkan segala sesuatu yang ada, ya, ada di sekitar kita dan lain sebagainya ke depan, itu menjadi manfaat buat bangsa ini. Kegiatan pun dilanjutkan dengan penampilan kreativitas para MDP 5. Sebelum menjadi pegawai tetap, para peserta MDP 5 telah melewati 12 hari dilatih di Marinir Cilandak dan 6 bulan menjalani masa percobaan kerja. Ari Satya, Agus Fahmi melaporkan untuk NET. Sekelompok santri di Probolinggo, Jawa Timur ciptakan aplikasi hemat listrik. Liputannya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali.
Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, udah lalu manis. Sarah Sehan hanya di Net. Kembali di Net Bali, sekelompok santri dari Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Jawa Timur berhasil ciptakan sistem listrik hemat listrik. Inovasi berbasis panel surya ini tidak menggunakan baterai sehingga bebas perawatan dan dapat menghemat pemakaian listrik rumah tangga. Terdorong dari semangat menghemat sumber daya listrik, mahasiswa santri asal Universitas Nurul Jadid Probolinggo kembangkan aplikasi sistem hemat listrik bertenaga surya. Aplikasi ini langsung diterapkan di salah satu rumah warga. Di rumah ini sudah terpasang jaringan listrik dari PLN dengan daya 2200 volt ampere berkapasitas 900 watt. Namun dengan memasang tambahan panel surya sebesar 3000 watt, maka daya yang dihasilkan akan setara 2500 volt ampere dari PLN. Cara kerjanya pada saat kondisi cuaca panas dan cuaca terang, maka suplai kebutuhan listrik sepenuhnya dari panel surya ini. Namun di saat kondisi biasa, panel surya ini hanya akan mengurangi daya pemakaian listrik sehingga otomatis akan menekan pemakaian jadi hemat. Kelebihan daya listrik dari panel surya bisa disalurkan ke PLN dan menjadi tabungan yang bisa dipakai saat malam hari ataupun saat musim hujan. Kelebihannya adalah sistem ini tidak pakai baterai sehingga kita itu hemat perawatan dan kita itu menggunakan KWH yang dua jalur. Artinya sistem dari ini maksudnya adalah produksi dari solar cell ini akan dikirimkan ke PLN sebagai tabungan seperti itu. Nah, dan juga ada jalur dari PLN yang masuk ke rumah kita. Ide pengembangan aplikasi ini memanfaatkan intensitas sinar matahari yang melimpah di wilayah Probolinggo, sehingga bisa dimanfaatkan melalui solar panel rumah sebagai energi terbarukan. Karena kecenderungannya listrik itu kan semakin tahun semakin mahal, sehingga kenapa kita tidak memanfaatkan energi matahari yang sangat melimpah. Itu yang mendasari sehingga kami membangun sistem solar cell ini yang aplikasinya untuk rumah tangga. Biasanya kebanyakan kan untuk PJU atau untuk skala-skala kecil. Nah, kami mencoba untuk mengaplikasikan di rumah tangga sehingga rumah tangga itu bisa mempunyai pembangkit listrik sendiri begitu. Pengembangan aplikasi ini diyakini sangat efektif dan terjangkau. Investasi ini menghabiskan dana sebesar 48 juta rupiah. Namun dengan gambaran harga listrik saat ini sekitar Rp1.500 per kWh untuk daya di atas 1.300 volt ampere. Investasi ini akan mencapai break-even point selama 6 tahun. Dan setelah itu, warga atau pemilik rumah akan menikmati listrik secara gratis selama lebih dari 10 tahun sesudahnya. Sebagai langkah awal, rencananya sistem ini akan dikembangkan secara massal di internal Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo sebagai inovasi terbarukan untuk menekan biaya listrik pesantren setiap bulannya. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.
Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ukiran batok kelapa cantik jadi kerajinan turun-temurun warga desa Tampak Siring, Gianyar, Bali. Dikerjakan teliti dengan tangan, ukiran batok kelapa ini diminati wisatawan. Inilah batok kelapa tua. Di tangan warga desa Tampak Siring, Gianyar, Bali, batok kelapa jadi karya seni yang cantik dan menarik. Dikerjakan teliti dengan tangan, tiap gambar memiliki makna seperti barong dan ramayana. Yang saya coba ini mengukir di atas batok kelapa. Batok kelapa ini cukup keras karena harus menggunakan batok kelapa yang sudah tua. Dan mengukirnya ini menggunakan pengutik, jadi cukup tajam, harus teliti dan juga hati-hati. Dan nanti setelah jadi, batok kelapanya diukur seperti ini, ada bentuk ramayana atau juga barong. Prosesnya sekitar 1 bulan baru bisa jadi cantik kayak gini. Bisa dijadikan tempat lilin dan lampu hias yang cantik, ukiran batok kelapa jadi seni turun-temurun warga desa Tampak Siring. Ya sudah turun-temurun ini kebanyakan bisa, kalau khususnya Banjarpun aku Tampak Siring Gunung Kawi, kebanyakan bisa ngukir batok kelapa. Yang ada di luar itu karena dari sini ngirimnya. Begini prosesnya. Kulit kelapa dikupas dan dibuang kulitnya. Sebelum diukir, serabut kelapa diamplas dengan mesin. Setelah bebas dari serabut baru dibuat pola. Meski hasilnya berbeda, tak hanya dengan tangan, pengerjaan ukiran batok kelapa juga bisa dengan mesin. Nah, ini yang tadi dibuat, ini masih setengah jadi. Sebelumnya dibuat pola dulu seperti ini. Nanti setelah itu diukir dan nanti hasilnya seperti ini. Kalau yang menggunakan alat atau menggunakan mesin, biasanya motifnya lebih ke minimalis. Karyanya yang unik dan cantik diminati wisatawan. It's nice. It's difficult to make it. It's more work. But could be nice with a light. Dinilai dari tingkat kesulitan pembuatan, batok kelapa dijual dengan harga Rp30.000 hingga Rp200.000. Inilah Hantika, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Prihatin dengan banyaknya kardus yang tercecer di jalan-jalan, seorang pemuda membuat lukisan dari kardus. Apalagi kini lukisan kardusnya sudah terjual hingga ke beberapa daerah lainnya di Indonesia. Dan sekarang kita lihat videonya dari Faki Mauludin. Kalau biasanya lukisan terbuat dari kanvas yang diwarnai, di Majalaya, Bandung, Jawa Barat lukisan justru berasal dari kardus yang dipotong-potong nih. Tapi memotongnya tidak boleh sembarangan, harus presisi dan detail agar bentuk lukisannya sesuai dengan keinginan. Kayak gini nih hasilnya, lihat bagus kan? Kayak kreasi wajah John Lennon ini nih. Lukisan dari kardus ini dibuat karena Robi, pelukis kardus prihatin dengan banyaknya kardus yang bercecer di jalanan. Daripada menjadi sampah, mending diolah agar punya nilai tambah. Dengan kemampuan Robi, satu lukisan kardus bisa selesai dalam waktu 2 hingga 3 jam. Pertama-tama saya memotong kardus sesuai keinginan si pembeli. Misalkan dia ingin ukuran A4, saya potong A4 lalu beri sketsa dulu di kardus. Nah, saya sudah dikasih sketsa lalu di cutting memakai cutter. Cara memasarkannya saya menggunakan media sosial secara online aja, melalui Instagram, BBM, dan lain-lain. Satu lukisan dibanderol seharga Rp130 hingga Rp300.000. Lukisannya ini sudah dijual ke beberapa daerah di Indonesia kayak Solo, Jakarta, dan Bali. Kece badai! Nah, sekarang kita akan melihat kreasi miniatur unik. Selain miniatur custom karya seniman berbakat yang ramaikan diecast custom competition di Jogja Volkswagen Festival, dari London juga ada kreasi super mini berbahan permen karet dari seniman eksentrik Ben Wilson. Langsung kita lihat aja videonya dari Ade Sudaya dan juga Desi Wijaya. Berbentuk bunga, satwa,
manusia, bahkan hingga yang abstrak. Ini dia kreasi seniman eksentrik Inggris Ben Wilson. Karya-karya ini bisa dilihat di Millennium Bridge London. Nah, salah satunya di Millennium Bridge ini banyak sekali yang dibuang begitu saja di jembatan sehingga sulit sekali untuk dibersihkan. Nah, ada namanya Ben Wilson, dia cukup kreatif sehingga permen karet yang dibuang dan susah dibersihkan itu dia ubah menjadi satu karya seni. Yuk kita lihat kayak apa. Di jembatan yang membentang di atas sungai Thames, terdapat sekitar 400 karya Wilson. Semuanya super mini alias kecil banget. Jembatan Millennium Bridge ini merupakan salah satu daya tarik kota London. Bukan saja karena kreasi seniman dari Muswell Hill, tapi juga karena jembatan ini pernah jadi bagian di film Harry Potter and the Half-Blood Prince. Kalau gitu no wonder kalau tempat ini selalu ramai pengunjung. Kalau di London kita bisa lihat mural super kecil, di Yogyakarta kita bisa lihat miniatur-miniatur kece di Jogja Volkswagen Festival. Acaranya sih sudah lewat tanggal 17 dan 19 November lalu. Aneka diecast unik ada dipamerkan di sini. Betul, ada miniatur yang berbentuk kafe kombi unik lengkap dengan pengunjung dan pelayannya. Ada hutan hijau lengkap dengan keluarga yang senang berpiknik hingga taman klasik Volkswagen. Semua dibuat khusus oleh seniman-seniman berbakat peserta diecast custom competition. Kalau keren-keren begini, pasti jurinya bingung nih untuk menentukan siapa yang menang. Menyantap daging khas Jepang Kobe beef sambil menikmati pemandangan Samudra Hindia dari atas tebing. Penasaran seperti apa? Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang memiliki jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, udah lalu manis. Sarah Sehan hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Salah satu yang terkenal dari Jepang adalah daging sapinya. Apalagi yang berasal dari Kobe atau yang biasa disebut Kobe beef. Tapi kita tidak perlu ke Jepang untuk mencoba Kobe beef. Di Bali pun ada satu restoran yang menawarkan pengalaman menyantap Kobe beef tepat di atas tebing yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Kobe beef atau daging sapi asal Kobe, Jepang, kelezatannya sudah sangat terkenal di dunia. Daging yang diambil dari sapi yang diberi perawatan istimewa ini, katanya sih tipikalnya berbeda dibanding daging sapi lainnya. Nah sekarang adalah pertama kalinya saya akan mencoba bagaimana spesialnya daging sapi dari Kobe, Jepang. Tidak jauh-jauh harus ke Jepang kok, di Pulau Dewata juga ada. Sebuah restoran bernama Jumana di kawasan Ungasan, Bali tawarkan pengalaman jika Anda ingin mencicipi Kobe beef. Restoran yang telah memenangkan beberapa penghargaan ini terkenal dengan menu grilled Kobe beef-nya. Namun sebelumnya saya diajak untuk jalan-jalan terlebih dahulu untuk memetik bahan yang dibutuhkan di kebun organik. Menu utama daging memerlukan appetizer atau hidangan pembuka yang segar. Tentu saja salad menjadi pilihan yang sangat tepat. Salad yang akan disajikan bahannya dipetik langsung di kebun organik ini. Mulai dari selada arugula, lolo rosso, dan chai basil. Tak lupa saya pun mencoba edible flower. Bunga mentimun ini ternyata tidak hanya bisa digunakan untuk garnish saja, namun juga bisa langsung dimakan. Oke, bahan yang dibutuhkan sudah lengkap. Saatnya memasak. Semua sayuran yang dipetik tadi dicuci terlebih dahulu di air es agar bersih dan tetap segar. Puree kacang polong akan digunakan sebagai alasnya. Lalu sayuran yang sudah disiapkan dilapisi dengan campuran minyak zaitun, garam, dan merica. Aneka sayuran lalu ditata dan diberi dressing. Tak lupa tambahan pemanis berupa taburan zaitun yang sudah dicacah dan juga kacang. Ya, ini dia salad of young vegetable yang cantik sekali. Sekarang kita akan memasak Kobe beef-nya. Jika diperhatikan, daging sapi Kobe ini memang sangat berbeda dengan daging biasa. Tingkatan marble atau guratan putih pada daging yang menyerupai marmer lebih banyak dan juga merata. Marble inilah yang membuat daging sapi Kobe lebih gurih dibandingkan daging lainnya. Mengolah daging sapi Kobe cukup mudah karena kualitasnya yang premium. Daging ini tidak membutuhkan bumbu berlebih. Cukup garam, merica hitam, dan sedikit minyak. Dan setelah itu siap dipanggang. Lalu cukup di oven 7 menit saja. Daging sapi Kobe paling baik pada kematangan medium rare karena keempukan dan juga rasa dagingnya tidak berubah banyak. Set dishnya pun jangan sembarangan agar rasa daging tetap seimbang. Dengan kombinasi itu ada pumpkin puree saya masukkan dengan taste something ginger. Ginger itu dominan dengan Japanese. Kita pasang juga truffle dengan kualitas ingredient yang berbeda, yang spesial. Jadi Kobe beef itu something spesial, ya, something high class beef. Jadi kondimen atau vegetable yang harus dimasukkan ke dalam itu harus spesial juga, harus high class juga, biar balance. Akhirnya 2 menu spesial yang sangat apik siap disantap. Saya pun sedari tadi sudah merasa penasaran dengan rasa kedua makanan ini. Nah, mari makan. Daging sapi Kobe selain enak juga punya manfaat kesehatan karena kandungan omega 3-nya yang sangat tinggi, sehingga baik untuk menambah vitalitas. Ya, ini adalah kombinasi yang pas banget. Kan tadi sebelum saya makan Kobe beef, saya sudah mencoba yang satu ini dulu. Ini adalah salad of young vegetable. Rasanya fresh banget. Setelahnya langsung mencoba Kobe beef. Kobe beef ini seperti surga dunia kalau menurut saya. Karena tidak sama seperti daging biasanya. Saat masuk di mulut, dagingnya langsung meleleh dan juga teksturnya ternyata lembut banget. Pokoknya yang satu ini enak banget. Tidak banyak restoran di Bali yang menyediakan daging sapi Kobe yang asli dari Jepang. Karena itu untuk mencoba satu porsi Kobe beef, kita harus merogoh saku hingga Rp1.500.000.
Walaupun harganya lebih tinggi dibandingkan dengan daging biasa, namun sensasi berbeda saat makan daging ini banyak dicari pelanggan. Kalau dengan daging yang lainnya pasti beda ya, karena beef ini itu kelihatan dari teksturnya dia halus. Kalau ke daging yang lainnya biasanya agak-agak alot gitu pas lagi motongnya. Ini dari motong aja udah kelihatan halus, apalagi pas dimakan. Itu enak banget bener-bener. Selesai manjakan lidah, saatnya memanjakan mata. Tepat di samping restoran Jumana ini, kita dapat langsung melihat Samudra Hindia yang membentang indah. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan putarkan video klip dari The Michael. Band ini bergenre pop dan akan membawakan singlenya yang berjudul Gunung Agung Kroda. Nah, bagi Anda yang punyai video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek dulu syarat dan ketentuannya ya di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Sawiturwa